Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membuat batik ikat celup atau tie-dye. Nah, batik ikat celup itu adalah proses membuat motif. Nah, ini motif-motifnya ya, proses membuat motif dan warna pada kain katun putih polos atau pada kaos katun polos dengan teknik mengikat. Nah, ini hasil dari ikatannya nih, motif-motifnya. Dengan teknik mengikat dan menutup sebagian kain ya dengan karet gelang atau dengan tali rapia atau dengan plastik bekas kantong belanjaan misalnya. Selanjutnya dicelup atau dicolet dengan pewarna kain atau tekstil. Nah, yang mudah didapat itu misalnya wantek. Pada proses belajar, kalian bisa mencobanya juga dengan menggunakan pewarna makanan. Nah, batik ikat celup atau tie-dye ini di berbagai daerah di Indonesia bisa dikenal dengan nama lain seperti pelangi atau cinde, itu di daerah Palembang. Kemudian tritik atau jumputan di Jawa. Sementara di Banjarmasin biasanya disebut dengan kain sasirangan. Ada juga istilah sibori. Nah, untuk teknik sibori biasanya hasilnya seperti ini. Ini juga nih kalau kita menggunakan teknik ikat-ikatan atau lipatan sibori ya. Nah, motif-motif ini yang terjadi ini, nah ini karena diikat ya sehingga warna yang satu ke warna yang lain tidak bercampur gitu ya. Nah, ini terjadi karena ikatan. Nah, ini karena diikat-ikat. Nih. Nah, ini contohnya. Ini bagaimana cara membuatnya? Yuk, mari kita lihat. Untuk membuat batik ikat celup atau tie-dye atau disebut juga shibori dalam bahasa Jepang ya. Nah, kita membutuhkan bahan-bahan ini kain katun, ini jenis primissima yang ibu gunakan. Bisa juga menggunakan kain belacu. Jika tidak ada belacu, bisa juga digunakan sutra ya. Sutra juga bisa digunakan, tapi yang warnanya juga putih. Bisa juga menggunakan t-shirt katun yang putih polos, bisa baru, bisa juga bekas. Atau yang warnanya agak krem juga bisa digunakan. Nah, kita juga membutuhkan zat pewarna tekstil ya. Nah, ini Bu Ami menggunakan Remasol. Nah, pilihlah warna-warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk zat penguat Remasol ini Bu Ami menggunakan ini soda kue. Nah, ini soda kue yang biasa digunakan untuk membuat kue ya. Nah, jika zat pewarna tekstil tidak bisa ditemukan, kalian bisa menggunakan ini zat pewarna alami kunyit ya, bisa digunakan ini bubuk kunyit atau kunyit yang masih segar ditumbuk juga bisa. Namun yang lebih mudah jika menggunakan bubuk kunyit ini. Nah, caranya kunyit ini nanti direbus dahulu dengan air ya. Kemudian karya yang sudah diikat-ikat ini bisa kalian rebus ya di atas api beberapa menit. Nah, jika ini tidak juga ada bisa ditemukan di rumah untuk proses belajar, kalian bisa menggunakan zat pewarna makanan ini. Nah, ini namun tentu saja hasilnya berbeda jika menggunakan zat pewarna tekstil atau kunyit. Jika menggunakan ini warnanya akan luntur ya, sementara jika menggunakan zat pewarna tekstil ini akan lebih awet warnanya. Ini air juga ya untuk mencairkan atau mencampur pewarnanya. Alat-alat
yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan ini ya, ada karet gelang. Jika tidak ada karet gelang, bisa menggunakan ini tali kasur. Bisa juga menggunakan tali rafia. Nah, ini tali rafia ya. Namun yang lebih mudah apabila kita menggunakan ini karet gelang. Kita juga butuh ini kuas jika kita ingin mencolet cat pewarnanya ya, ini kuasnya. Nah, gunting juga kita butuh. Ini gelas-gelas plastik untuk mengaduk catnya atau mencairkan catnya. Ini bisa juga dengan mangkuk-mangkuk ini, dan juga jangan lupa sendok-sendok plastik untuk mengaduk pewarnanya. Jika kalian tangannya ingin tetap bersih, jangan lupa sarung tangan. Kali ini Ibu akan memberikan cara yang paling mudah untuk membuat ikatan-ikatan. Nah, seperti ini salah satunya yang paling mudah, kita kerut bebas. Kemudian kita Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. kemudian bisa kita ikat. Ini adalah cara yang paling mudah. Ikat yang kuat agar warnanya tidak mudah bercampur. Kali ini Ibu akan memberikan teknik lipatan shibori ya, yang paling mudah, untuk teknik dasar shibori yang paling mudah. Ini dilipat dua kainnya, kemudian kita lipat dua lagi, lipat seperti ini ya, seperti ini, kemudian kita lipat lagi.
buat segitiga. Nah, lipatnya seperti ini. Lipat balik lagi seperti ini. Balik lagi seperti ini sampai habis. Kain kita lipat menjadi dua. Kita buat dua lagi. Buat segitiga, ya, lipatnya seperti ini. Buat segitiga, kita balik, dibalik lagi, dibalik lagi.
untuk pewarna remazolnya. Nah, untuk 200 ml air yang ibu gunakan, ibu menggunakan 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh pewarnanya. Jika ingin warnanya lebih pekat, kamu bisa menambahkan pewarnanya lebih banyak ya, remazolnya lebih banyak. Jika menggunakan sendok makan, kita bisa menakarnya setengahnya. Kita bisa juga mencampur warna. Nah, kali ini ibu akan mencampur warna kuning ya dengan biru untuk menghasilkan warna hijau. Kita lihat. Nah, kita coba dulu. Nah, ini warna hijaunya ya. Nah, campurannya tergantung dari kepekatan warna hijau yang diinginkan. Nah, ini adalah hasil pewarnaan yang sudah didiamkan selama lebih dari 12 jam. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kita akan buka ikatannya untuk melihat hasilnya, lalu kita keringkan.
Nah, inilah hasil dari batik ikat celup atau tie-dye atau shibori yang telah diwarnai dan dibuka ikatannya. Ini adalah contoh dari batik shibori teknik Itajime, di mana shibori umumnya menggunakan satu warna. Ini teknik shibori Itajime. Ini juga. Setelah ini karya dikeringkan, kemudian didiamkan selama 6 jam setelah kering. Lebih dari 6 jam itu lebih baik. Setelah itu karya bisa dibilas dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.